Dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP akan mulai menjalankan pencocokan dan penelitian daftar pemilih mulai tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat penting, yakni melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Karena itu, PPDP harus tepat dalam pencocokan data dan teliti dalam bekerja, serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah RT RW atau sebutan lain termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh PPDP yakni PPDP harus berkonsultasi kepada PPS untuk melaporkan hasil coklit yang telah dilakukannya. PPDP wajib mendatangi RT RW sebelum dan setelah coklit untuk mendapatkan informasi pemilih di lingkungannya dan memastikan semua pemilih yang terdapat di lingkungan RT RW tersebut telah tercatat dengan benar. Sesama PPDP diharapkan dapat melakukan komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat berbagi informasi dan metode serta pengalaman dalam proses coklit. Adapun protokol kesehatan yang harus diperhatikan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yakni menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah. Tatap muka secara fisik dengan menjaga jarak aman paling dekat 1 meter, tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, selalu membawa antiseptik berbasis alkohol, membawa dan menggunakan perlengkapan tulis pribadi, mengupayakan bertemu pemilih tidak masuk ke dalam rumah atau hanya di teras atau halaman rumah dan tidak terlalu lama. Setelah menyelesaikan tugas, petugas membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi terhadap peralatan yang digunakan. Tahapan persiapan mulai tanggal 24 Juni hingga 14 Juli 2020, yakni mengikuti bimbingan teknis, mengecek kelengkapan dokumen, perlengkapan kerja, dan alat pelindung diri, serta berkoordinasi dengan RT RW. Adapun kelengkapan dokumen atau perlengkapan kerja serta alat pelindung diri yang akan diterima oleh PPDP, yakni data pemilih tiap TPS atau model AKWK, yaitu daftar pemilih yang disampaikan oleh KPU, KIP Kabupaten Kota untuk dicoklit. Data pemilih baru atau model AAKWK, yaitu formulir kosong untuk mencatat pemilih yang belum terdaftar pada model AKWK, formulir data telah terdaftar atau model AA1KWK, yakni tanda terima rangkap 2 sebagai bukti pendaftaran. Stiker terdaftar atau model AA2KWK, yakni stiker yang ditempel per KK di rumah pemilih. Laporan coklit atau model AA3KWK. Tanda pengenal PPDP, yakni topi, ban lengan, rompi, atau tanda pengenal lain. Alat tulis, yakni pensil, ballpoint, penggaris, map plastik, dan lainnya. Alat pelindung diri, yakni masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah, serta buku kerja PPDP. Dalam hal melakukan koordinasi dengan RT RW, petugas harus menyerahkan formulir yang akan diisi oleh pengurus RT RW seperti tampilan ini. PPDP mendatangi rumah pengurus RT RW untuk melakukan koordinasi awal dengan aktivitas sebagai berikut, yakni sapa pengurus RT RW dengan ramah dan santun, memperkenalkan diri sebagai PPDP dengan menunjukkan identitas PPDP, meminta izin untuk melakukan kegiatan coklit di wilayah RT RW selama 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah diatur. Tanyakan pada pengurus RT RW terkait area wilayah RT RW,
Tanyakan pada pengurus RT RW apakah terdapat perubahan data penduduk terbaru di wilayah kerjanya yang disebabkan oleh warga yang pindah, pendatang, meninggal, dan sebagainya. Minta pengurus RT RW atau lainnya memeriksa setiap kakak apakah benar berdomisili di area tersebut, warga yang tidak dikenal, dan data pemilih yang kemungkinan ganda. Minta pengurus RT RW untuk memeriksa model AKWK apakah pemilih yang ada pada formulir AKWK sudah sesuai secara alamat dan penomoran RT RW. Tahapan pelaksanaan. PPDP mendatangi rumah pemilih dengan tata cara berikut. Sapa pemilih dengan ramah dan santun, perkenalkan identitas Anda, meminta waktu dan kesediaan pemilih untuk dicoklit dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, dan jangan lupa selalu menggunakan tanda pengenal dan alat pelindung diri. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga yang didatangi untuk menunjukkan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, surat keterangan, dan kartu keluarga. Petugas PPDP wajib membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang sedang dicoklit yang terdaftar di dalam model AKWK. Jika cocok, berilah tanda centang dalam kolom keterangan. Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, PPDP mencoret pada kolom pemilih tersebut dan mencatat alasan pencoretan pada kolom keterangan. Jika terdapat informasi data pemilih yang dianggap tidak akurat, salah, atau tidak lengkap, maka PPDP memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP elektronik, surat keterangan, atau kartu keluarga pemilih. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas. Jika ada, isilah pada kolom disabilitas. Catat juga status perekaman KTP elektronik pada kolom status KTP elektronik. Pastikan kembali apakah masih terdapat anggota keluarga yang belum terdaftar. Jika terdapat anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, catat dalam model AAKWK berdasarkan KTP elektronik, surat keterangan, atau kartu keluarga warga tersebut. Formulir AAKWK diperuntukkan untuk mendaftar pemilih yang belum terdaftar dengan alasan pemilih pemula yang telah berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara, pemilih yang belum berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara namun sudah atau pernah kawin, namun mintalah bukti nikah berupa akta perkawinan atau buku nikah, KTP elektronik, atau surat keterangan. Perubahan status anggota TNI Polri menjadi sipil, pemilih pendatang atau pindahan yang telah memiliki KTP dan atau KK di daerah pemilihan setempat. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam model AKWK tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih karena telah meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi anggota TNI Polri. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam model AKWK, namun saat ini sedang tidak berada di rumah dan berdomisili di tempat lain dalam waktu yang cukup lama karena urusan tertentu, seperti menjalankan tugas atau bekerja di tempat lain, menempuh pendidikan, pindah domisili sementara, menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitas, menjadi tahanan di rutan atau lapas. Pastikan pemilih tersebut terdaftar di AKWK. Tanyakan juga apakah anggota keluarga yang terdaftar dalam model AKWK namun saat ini sedang tidak berada di rumah dan berdomisili di tempat lain tersebut nanti pada hari H pemungutan suara pulang ke rumah kembali dan menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat rumah. Apabila pemilih tersebut pada hari H menggunakan hak pilihnya di tempat lain, sampaikan untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Terkait formulir AA1KWK diperuntukkan sebagai tanda bukti telah terdaftar, namun harus diperhatikan bahwa formulir tersebut harus ada tanda tangan oleh PPDP dan kepala keluarga atau perwakilannya.
Untuk model AA2KWK adalah stiker yang harus ditempelkan pada bagian depan rumah sebagai bukti telah terdaftar. Hak wajib yang harus diperhatikan oleh petugas PPDP. Pastikan bahwa pemilih yang akan didaftar adalah benar-benar warga daerah pemilihan tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP elektronik, kartu keluarga, atau surat keterangan. Jangan daftarkan pemilih yang berasal dari daerah lain atau daerah perantauan yang telah tinggal atau menetap di wilayah kerja PPDP, tetapi belum atau tidak memiliki KTP daerah yang melaksanakan pemilihan. Pastikan pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat dan karena tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan atau pengurus RT RW sebutan lainnya. Sosialisasikan kepada warga yang ditemui secara domisili saat ini berbeda dengan domisili yang tertera pada dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik, surat keterangan, atau kartu keluarga. Namun memiliki hak pilih karena masih berada di wilayah pemilihan untuk mengkonfirmasi kepada keluarga yang bersangkutan agar saat kegiatan coklit di daerah asalnya masih tercatat. Tata cara pelaporan hasil coklit. Petugas PPDP harus mengecek kembali formulir model AKWK dan AAKWK dan model AA1KWK. Koordinasi akhir dengan pengurus RT RW, sampaikan pemilih cocok yang tercatat pada model AKWK hasil coklit. Sampaikan pemilih yang mengalami perubahan data yang tercatat pada model AKWK hasil coklit. Sampaikan pemilih baru yang tercatat pada model AAKWK hasil coklit. Sampaikan pemilih yang tidak diketahui keberadaannya. Apabila RT RW menemukan masih ada data pemilih yang tidak cocok, seperti keliru atau tidak lengkap, PPDP memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KTP elektronik, surat keterangan, atau kartu keluarga pemilih. Apabila masih ada warga di wilayahnya yang masih belum terdaftar, PPDP mendatangi rumah pemilih tersebut untuk dilakukan coklit ulang. PPDP meminta kepastian kepada RT RW terkait pemilih yang tidak diketahui keberadaannya oleh PPDP saat coklit. Mengisi formulir model AA3KWK, kemudian menyerahkan hasil kerja ke PPS yang dituangkan dalam berita acara serah terima hasil coklit dari PPDP ke PPS. Sekian dan terima kasih. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia. Menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia